Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Indonesia adalah negara hukum. Apakah hukum di negara ini sudah berkeadilan? Dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Hai semua, saya Nesya Putri, kelompok 3, terdiri dari Davin Putra Fahrezi, Syauki Sawabi, dan Trianto. Kita akan membahas tentang Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yuk kita bahas. Dalam pengertian, konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang mengatur penyelenggara negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara. Konstitusi bersifat mengikat dan menjadi pedoman utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum, konstitusi dapat dibedakan menjadi dua. Konstitusi tertulis berupa dokumen Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi tidak tertulis berupa kebiasaan atau praktik ketatanegaraan atau konvensi. Konstitusi juga memiliki fungsi yaitu sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan negara, sebagai pembatas kekuasaan pemerintah, sebagai pelindung hak-hak warga negara, dan sebagai pedoman organisasi negara. Kita masuk ke sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Masa persiapan kemerdekaan, perumusan Undang-Undang Dasar 1945 tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi, sehingga semua peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI melaksanakan sidang penting yang menghasilkan: pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Kita masuk ke sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Sebelum mengalami perubahan, amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea yang mengandung alinea pertama, pernyataan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Alinea kedua, perjuangan bangsa Indonesia. Alinea ketiga, pernyataan kemerdekaan Indonesia. Dan alinea keempat, tujuan negara dan dasar negara Pancasila. Batang tubuh pasal-pasal sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Batang tubuh mengatur berbagai aspek kehidupan negara, seperti sistem pemerintahan, kekuasaan presiden, lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea, dan setiap alinea memiliki makna yang saling berkaitan. Alinea 1 berisi pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Intinya menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan semua bangsa. Alinea 2 menjelaskan bahwa bangsa Indonesia telah melakukan perjuangan panjang melawan penjajahan, hingga akhirnya berhasil meraih kemerdekaan. Intinya, kemerdekaan tidak dapat secara instan, tetapi melalui perjuangan. Alinea 3 menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi karena rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan keinginan luhur bangsa Indonesia untuk hidup merdeka. Intinya, kemerdekaan adalah anugerah Tuhan sekaligus hasil tekad bangsa. Alinea 4 merupakan bagian paling penting karena memuat tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian yang berisi aturan pokok negara. Sebelum dilakukan amandemen, strukturnya adalah 16 bab adalah bagian besar materi, misalnya tentang pemerintahan, DPR, dan Presiden. 37 pasal adalah aturan utama yang mengatur kehidupan negara. Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sejarah.
Konstitusi Indonesia tidak selalu tetap, tetapi mengalami beberapa perubahan sesuai kondisi negara. Periode 945 sampai 949, Indonesia baru merdeka, menggunakan Undang-Undang Dasar 945 sebagai konstitusi pertama. Namun dalam praktiknya, sistem pemerintahan sempat berubah, misalnya menjadi parlementer. Periode 1945 sampai 1950, Indonesia berubah menjadi negara federal, menggunakan konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Negara terdiri dari beberapa bagian federal, bukan satu kesatuan penuh. Periode 1950 sampai 1959, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, menggunakan Undang-Undang Sementara 1950, disebut sementara karena direncanakan akan diganti dengan undang-undang yang tetap, tetapi tidak berhasil disusun. Lalu berikutnya ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi. Amandemen dilakukan pada masa reformasi setelah jatuhnya Soeharto. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memang dilakukan pada masa reformasi sebagai respon langsung atas jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada Mei 1998. Tujuan amandemen yaitu membahas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, membatasi kekuasaan presiden yang terlalu kuat, menegakkan supremasi hukum, perlindungan HAM, dan mewujudkan demokrasi yang lebih seimbang. Adapun waktu pelaksanaan amandemen dilakukan sebanyak 4 kali melalui sidang umum atau tahunan MPR dalam rentang tahun 1999 hingga 2002. Amandemen pertama ditetapkan pada tanggal 19 atau 21 Oktober 1999. Fokus pada pembatasan kekuasaan presiden. Amandemen kedua ditetapkan pada 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga ditetapkan pada tanggal 9 atau 10 November tahun 2001. Lalu yang terakhir amandemen keempat yang ditetapkan pada 10 Agustus tahun 2002. Lalu ada sistematika Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setelah amandemen. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dalam kurun waktu 1999 hingga 2002. Terdiri atas dua bagian utama, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Struktur ini menghapus bagian penjelasan dan mengubah batang tubuh menjadi lebih rinci dengan 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Adanya perubahan poin penting seperti penghapusan penjelasan, penguatan sistem presidensial, dan penambahan lembaga baru. Lalu ada fungsi Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 bukanlah sekedar dokumen sejarah, melainkan instrumen yang hidup dan memiliki fungsi krusial dalam keseharian bernegara. Yang pertama, fungsinya yaitu sebagai hukum tertinggi. Undang-Undang 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum dasar di Indonesia, yang artinya semua kebijakan, tindakan pemerintah, dan undang-undang lain harus berakar dan mengambil landasan dari Undang-Undang 1945. Yang kedua, pedoman penyelenggaraan negara. Undang-Undang 1945 ibarat buku panduan bagi jalannya roda pemerintahan. Dokumen ini mengatur bagaimana lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, MPR, MA, MK dibentuk, apa tugasnya, dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Yang ketiga yaitu sebagai alat kontrol kekuasaan untuk mencegah kesewenang-wenangan atau otoritarianisme. Undang-Undang 1945 membatasi kekuasaan penguasa. Undang-Undang 1945 berada di hierarki teratas, di atas ketetapan MPR, undang-undang atau UU, peraturan pemerintah atau PP, hingga peraturan daerah atau Perda. Jadi kesimpulan materi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertinggi sekaligus fondasi konstitusional yang menjadikannya pedoman utama penyelenggaraan negara Indonesia. Konstitusi ini lahir dari proses sejarah panjang perjuangan kemerdekaan dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai cerminan nilai-nilai luhur Pancasila. Undang-Undang 1945 bukan sekedar dokumen sejarah, melainkan alat kontrol kekuasaan yang aktif dan penjamin hak-hak konstitusional warga negara. Sekian dan terima kasih.